Tambahin trip buat Lampung dong, biar tahu rasanya naik WR Haryanto. Nggak tahu, aku nggak mau masuk Sumatera sih. Cuman kalau Lampung nggak tahu juga ya. Harga tiketnya murah sih mas, nggak cucuk sama operasionalnya. Nyebrangnya aja udah 3 juta sendiri PP. Kadang harganya nggak kuat. Makanya pengusaha-pengusaha Jawa itu aslinya kalau masih laku di Jawa dia nggak akan nyebrang. Kang Enyon jadi apa? Kang Enyon kan wisatanya lagi sepi. Jadi sementara ini bantuin Pak Haji buat nyariin bis-bis bekas yang berkualitas. Karena Pak Haji kan punya target kerja juga tahun ini. Masih nyari-nyari bis-bis. Nggak mungkin juga kan Pak Haji mau nyari keluar sendiri. Jadi ya minta tolongnya ke Kang Enyon. Kang Enyon kan habis panen tembakau. Tembakaunya jalan. Bis wisatanya juga nggak begitu jalan. Makanya jadi banyak waktu luangnya. Mas Rian waktu itu pakai jaket kulit hitam sama tas lempang. Kok kamu masih inget sih? Aku tuh dulu kalau lagi di terminal pasti pakai jaket kulit terus. Pasti pakai jaket kulit terus. Ini makanannya. Aku dulu kalau di lapangan pasti pakai jaket kulit karena masih trauma. Dulu kan aku pernah ditusuk orang 2 kali. Di Surabaya sekali, di Cirebon sekali. Makanya aku terus habis itu kemana-mana pakai jaket kulit terus. Jadi kalau kalian kenal aku era-era 2012 ke bawah, kemana-mana pasti pakai jaket kulit. Mas Rian, kalau semisal corona selesai, apa keinginan selanjutnya menambah lain atau menambah kerja? Gue bakal kerja lebih gila lagi secara terang-terangan. Jujur aja, kaki gue nih gara-gara masa pandemi ini masih agak terhalang gitu. Jadi kayak orang kerja tuh kaki masih diikat gitu rasanya. Harus hati-hati, harus mikir ini, mikir itu. Banyak tuh bahan pikiran aslinya gara-gara masa pandemi ini. Karena keterbatasan ruang lingkup kerjaan. Jadi kalau misalnya udah nggak pandemi lagi, udah nggak corona lagi, wah liar gue pasti. Assalamualaikum Mas Rian, Mas tolong dibagi tips cara mengatasi karyawan yang suka mabuk dan hal negatif lain. Simple, kasih tahu sekali, ingetin 2 kali, keluarin 3 kali. Enak kan? Kamu kalau punya peraturan dalam sebuah perusahaan, nih. Kadang soalnya banyak perusahaan yang ketergantungan sama karyawan, ini yang salah gitu. Banyak loh teman-temanku itu perusahaan kecil maupun besar gitu. Mereka ketergantungan sama karyawan, itu yang aku nggak suka. Pola itu yang aku nggak boleh. Gitu. Ingat baik-baik, perusahaan itu nggak boleh ketergantungan sama karyawan. Kamu punya SOP standar operasional yang harus ditaati dan dilakukan oleh seluruh karyawan kamu, rekan-rekan kerja kamu. Kalau ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, ingetin sekali. Kasih tahu 2 kali, 3 kali keluarin. Gak usah takut. Kadang orang bilangnya, tapi karyawannya baik mas, gini maksudnya kerjanya baik lah, penumpangnya banyak lah, pelanggannya banyak lah, apapun itu. Mau dia artis TV top global ibaratnya. Ketika dia nggak bisa bekerja dengan cara kamu, singkirkan. Mas Rian nggak ada niat buka rute Bogor. Kamu nggak denger ya? Aku kekurangan armada mas, nggak bisa buka mana-mana dulu. Apa berarti dari apa Bre? Mas kalau motor trouble, maksudnya bis trouble di tengah jalan, tengah malam, bengkel tutup semua gimana mas? Kita ada standar operasional. Kita punya standar operasional buat segala macam tindakan darurat yang ada di jalan, pasti. Salam kenal dari Tiang Nganjuk Mas Boy, salam kenal, waalaikumsalam. Biasanya banyak kalau ada armada kecelakaan atau trouble di jalan, mau jam berapapun itu pasti ada standar operasional urutan-urutan pertama apa yang harus dilakukan. Tindakan daruratnya ada, tindakan preventifnya ada, rencana A, rencana B, rencana C-nya juga ada. Berarti Madura sama Malang nanti servis makan di garasi baru Solo ya Mas? Iya betul, betul. Nanti Madura sama sama Malang, Solo enggak. Madura sama Malang transit makan istirahatnya di garasi Boyolali. Kalau yang Solo tetap di sana. Hino 2017 masih tahap negosiasi mas. Yang mana Putra Mulia? Udah. Jadi 4 ngambil 4 kayaknya. Kena harga 560. 550 yang 10 buat maklarnya. Kalian itu kalau ngelihat data ya, kalau ngelihat data otentik yang pengusaha itu tahu. Pengusaha antar pengusaha itu pasti tahu. Pengusaha A sama pengusaha B itu pasti tahu apa yang sedang terjadi gitu. Batas kekuatan mereka, kekuatan masing-masing itu mereka tahu gitu. Kalau kalian tahu nih saat ini lihat di dunia transportasi saat ini itu lagi kacau banget. Kacau masalah finansial.
Di Jawa aja 470 armada lu, bayangin, yang bermasalah kredit. 470 armada, itu bisa siapa aja. Mau Scania, mau Mercy, mau Hino, 470 armada. Jadi makanya kalian itu sering-sering lah, kalau gue lagi ngomong ngasih edukasi tentang dunia transportasi, dengerin baik-baik, jangan ngeyel. Kalian punya kesempatan belajar dari yang terbaik kok, gratis lagi, ya kan? Dulu sebelum aku buka Pekalongan, buka Pemalang, buka Malang, aku bikin postingan dulu pakai akun Gazi. Kalian akan aku jadiin saksi aku buka jalur. Walaupun kalian nggak pernah jadi saksi buat aku buka jalur Solo, Wonogiri, Madura, tapi kalian bisa jadi saksiku selama ini. Aku buka Malang gimana, aku buka Pekalongan gimana. Sukses nih. Wajar kan kalau aku bilang aku 18 tahun, 19 tahun nggak pernah gagal, nggak pernah kalah aku. Kata kakakku, ngerokoknya jangan banyak-banyak mas, dia khawatir sama kesehatan mas Rian. Gila, Nyon perhatiannya Nyon, ya lu deg-degan gue. Dia yang perhatian, gue yang deg-degan. Makasih banyak. Tenang aja, ngerokoknya tak kurangin terus kok. Kalau nggak kurangin nggak habis-habis ntar. Masih menunggu lain Wonosobonya, insya Allah 2023, 2024 udah bisa buka Wonosobo. Mas Rian kunci jadi pengusaha biar diterima sama masyarakat dengan baik. Ya diniatkan usahanya buat ibadah. Diniatin usahanya buat ibadah. Biar jalannya jadi mudah. Kalau kita niat usaha buat memperkaya diri, ntar kalau Allah nggak ridho gimana? Kita kan kerja jadi kemerungsung. Saya minta doa mas supaya Garuda Indonesia Group nggak jadi pilot. Ya doain mah tetap lah ya mas, karena karyawannya kan banyak banget. Kemarin ngelihat di TV, di media, Giant Group tutup, semua Giant tutup, itu karyawannya berapa ratus ribu mas. Gila, nganggur. Gua kalau pengusahanya mah nggak mikir lah ya, karyawannya kasihan banget. Apalagi Garuda, Citylink dan lain-lain lah. Jangan sampai pilot lah mas. Nggak mikirin pengusahanya, mikirin karyawannya. Udah masa pandemi, kerjaan jarang ya kan, kayak harapan hilang gitu rasanya. Nanti kerjaan lagi belum tentu dapat. Kadang orang juga gengsinya gede ya kan, biasa kerja di pesawat, kerja di angkot nggak mungkin juga kan biasanya. Mudah-mudahan yang terbaik aja buat kalian. Cuman kalau dilihat realitanya ya susah, karena unsur politiknya juga gede di situ. Mas, caranya ngomong seneng sama orang perempuan yang sikapnya keras bagaimana? Kalau sikap dia keras dan suaramu nggak bisa melunakkan hati dia, kenapa kamu nggak berdoa sama Allah biar Allah yang melunakkan hati dia? Tuh. Kadang orang terlalu sombong sih, mengandalkan kemampuan pribadi, melupakan keberadaan Allah di situ. Aku tuh dulu ditolak sama Alin. Aku ngedeketin istriku tuh 6 bulan dulu, ngejar-ngejar dia tuh. Ya nggak ngejar lah bahasanya, deketin, pendekatan. Nggak bisa. Jadi Alina tuh dulu satu-satunya wanita yang nolak aku. Padahal dia satu-satunya orang juga yang tahu aku siapa, status ekonomiku gimana. Tapi ya itu, nggak akan bisa kalau nggak disambil doa. Ntar gue ngomong doa lu ngiranya pelet lagi. Enggak. Doa sama Allah supaya Allah yang melunakkan hati dia, karena Allah yang maha membolak-balikan hati orang. Kalau disuruh milih antara pekerjaan dan keluarga, saya mau sharing aja mas, karena waktu saya sedikit untuk keluarga ini PU datang ambil umur. Kalau nanyanya sama aku sebelum nikah sama Alin udah tak kasih tahu dia. Aku hidup, satu prioritas hidupku, satu Allah, kedua orang tua, ketiga perusahaan. Nggak bisa aku bilang prioritas keluarga di bawah orang tua, karena perusahaan ini menaungi ribuan orang, ya, anak istri mereka gitu. Jadi kalau kamu sanggup sama aku ya, harus sedia buat dikalahin. Jadi kalau aku ditanyain buat pilihan ada di sisi dia atau ada di sisi kerjaan, aku akan milih sisi kerjaan. Oke, hanya rindu ya? Siapa yang rindu? Karena perusahaan ini menaungi hajat hidup ribuan orang, dan itu jauh lebih penting dari aku, dari nyawaku, dari keluargaku. Kayak gitulah orang.
Siap mas, tahu mas, sedih mas, kayaknya banyak penumpang PO Haryanto daripada pesawat. Tadi juga dari CGK cuma bawa 2 penumpang mas. Iya, susah. Karena masa pandemi kayak gini mas, mau diapain? Benernya karena kalian ngelihat dunia transportasi jalan, yang kalian lihat PO Haryanto. Kalau kalian mau cermatin benernya di lapangan saat ini yang terjadi, lihatlah PO-PO lain selain Haryanto kayak apa. Turun ke terminal, lihat situasi penumpang mereka bagaimana. Haryanto tuh nggak bisa jadi barometer. Makanya kita saat-saat ini gimana caranya kita ngebantu rekan-rekan. Kalau sampai diberhentiin ngelamar di PO Haryanto aja mas, iya. Gila, gue kalau punya kru, punya co-driver, kernet lah bahasa kasarnya, yang dari bekas orang kerja di pesawat, gila tuh pasti keren banget itu. Kayak apa penumpang gue senengnya. Tapi sayang ijazahnya lah mas, sayang ijazahnya.